Bukan sekedar ugal-ugalan, bukan sekedar motor bising di jalan, tapi teror nyata di tengah masyarakat. Sore itu di Jalan Raya Cipati Soreng, Bandung Barat, 3 pemuda mabuk menjadikan jalan raya sebagai arena permainan. Gaspol, jumping, zigzag, sampai akhirnya motor mereka menabrak mobil Daihatsu Grand Max. Dan di saat ditegur, bukan minta maaf, mereka malah mengamuk, menganiaya kakak beradik pemilik mobil, bahkan merusak kendaraan korban. Sebuah sore yang seharusnya tenang berubah jadi mimpi buruk. Dalam kepanikan, korban sempat merekam video meminta tolong. Lewat dari Cipati sebelah dia nak terus di udah kita remalan mereka jalankan musibahan Adenda di Cipati tadi ku budak XDC tadi budak XDC nak dia jempingan dari PT ya karena mobil Cepat di media sosial dan sampai ke telinga Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Disinilah titik baliknya. Dengan suara lantang, Kang Deddy memberi peringatan keras. Kriminal nggak akan selamat di Jabar. Yang dilakukan oleh anak-anak muda jalanan. Dan saya ingatkan pada siapapun, jangan berperilaku kriminal di Jawa Barat, karena Anda tidak akan pernah bisa lari. Kalimat itu bukan sekedar kata-kata, ini ultimatum. Pesan tegas untuk siapapun yang berani meresahkan masyarakat. Jangan pernah berpikir bisa lari dari hukum, karena hukum akan mengejar sampai dapat. Pengejaran terhadap tersangka, dan akhirnya tadi malam, alhamdulillah pada pukul 12.30 WIB, ketiga tersangka dapat diamankan. Adapun dalam pemeriksaan mengejutkan bahwa mereka ternyata mabuk saat melakukan aksi brutal tersebut. Bayangkan anak-anak muda yang seharusnya membangun masa depan malah memilih jalan pintas, geng motor, mabuk, serta kekerasan. Dan akhirnya berakhir di balik jeruji besi. Kini mereka dijerat pasal 170 junto, pasal 351 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun 6 bulan. Pasal yang pasangkan kepada ketiga tersangka tersebut adalah pasal 170 KUHP, Jo pasal 351 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Apakah ini cukup? Apakah penjara bisa menghentikan teror geng motor di jalan kita? Sudah berulang kali kejadian serupa terjadi, selalu ada korban, selalu ada keluarga yang menangis. Sampai kapan? Sampai kapan jalan kita jadi arena kekerasan? Sampai kapan masyarakat kecil harus hidup dalam ketakutan dan hanya karena segelintir anak muda yang salah arah? Kita butuh lebih dari sekedar penangkapan. Kita butuh hukum yang tegas tanpa pandang bulu. Kita butuh edukasi nyata agar generasi muda tidak terjerumus dalam budaya geng motor yang merusak. Karena kalau dibiarkan hari ini hanya mobil rusak, besok bisa nyawa yang melayang. Kasus ini harus jadi titik balik, bukan hanya untuk Jawa Barat, tapi untuk seluruh Indonesia. Pesan Kang Deddy harus jadi alarm keras untuk kita semua. Kriminal gak akan selamat di Jawa Barat. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.